Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam program Sate Penyu, Saat Teduh Penyuluh Kepulauan Bangka Belitung. Bersama saya Reni Hartati, Penyuluh Bangka Selatan. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita sama-sama sejenak untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami terima sampai hari ini. Terima kasih, kami begitu merasakan kasih setia Tuhan yang besar terjadi di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang membuka setiap pikiran, telinga kami, hati kami untuk kami boleh dipimpin oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan sehingga kehidupan kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap merenungkan firman-Mu pada saat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia kerja, semua karyawan yang dipekerjakan oleh pemilik perusahaan memiliki tuntutan untuk dapat dipercaya. Semua karyawan dipercayai pekerjaan untuk diselesaikan dengan baik. Pada beberapa level manajerial, karyawan yang dapat dipercayai suatu pekerjaan bukan saja dituntut untuk menyelesaikannya, melainkan juga dituntut untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi yang tepat. Pemilik perusahaan akan mencari orang-orang yang dapat dipercayai. Mengapa kepercayaan itu sangat penting? Karena pemilik perusahaan tidak mampu mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan itu sendiri, sehingga mereka mencari orang-orang yang dapat dipercayai, yang dapat bekerja dengan tingkat pengawasan yang sangat sedikit, bahkan ada yang dikatakan tidak ada pengawasan sama sekali. Sama halnya ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, Paulus menyatakan dirinya dan rekan-rekannya adalah pelayan-pelayan Kristus yang dapat dipercayai. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, sekali lagi di ayat 2 ada penekanan yang dikatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, ketika Paulus menyatakan dirinya adalah seorang pelayan yang dapat dipercayai, dia diberikan kepercayaan dari rahasia Allah, bukan dalam pengertian yang mistis, melainkan pernyataan Allah yang sebelumnya belum dibukakan secara sempurna, namun sekarang telah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dapat diterima oleh manusia. Mereka dipercayai rahasia Allah, dan untuk itu mereka menjadi pelayan yang dapat dipercayai. Namun Allah itu berbeda dengan pemilik perusahaan yang terpaksa mempercayakan pekerjaannya kepada karyawannya karena keterbatasan dirinya. Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Allah sanggup menjalankan dan menyelesaikan kehendaknya tanpa campur tangan manusia. Tapi Allah memilih
untuk memanggil dan mempercayai pekerjaannya kepada kita agar kita dapat mempraktekkan kasih akan sesama, ada sukacita dalam penebusan yang akhirnya kita ini dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang Kristen itu bukan sekedar kita menerima karya keselamatan Tuhan Yesus, melainkan kita juga dipercayakan rahasia Allah untuk dibagikan kepada orang lain. Dan panggilan ini adalah anugerah terbesar di dalam kehidupan kita, karena Allah mau memakai kita sebagai alat kemuliaan-Nya. Dan sebagai alatnya Tuhan, kita juga ditujukan untuk menggenapi rencana dan kehendak-Nya. Ketika kita dipercayakan rahasia Allah tersebut, maka yang dituntut dari kita adalah kita ini menjadi pelayan-pelayan yang dapat dipercayai. Kita layak atau kita pantas untuk dipercayakan rahasia Allah tersebut. Nah, makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, biarlah setiap kita juga kita menjadi orang yang benar-benar dapat dipercaya. Kita bukan hanya sekedar nilai kejujuran atau integritas semata, melainkan kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Ia berikan, yaitu melaksanakan dan menjalankan amanat agungnya. Seperti kata Paulus, hendaknya orang memandang kita sebagai pelayan-pelayan Kristus yang dipercayakan rahasia Allah dan dituntut dapat dipercayai. Dan biarlah setiap kita yang sudah dipercayakan rahasia Allah, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, biarlah setiap kita menjadi pelayan-pelayan yang dapat dipercayai dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, dalam melayani Tuhan. Mari kerjakan dengan kesungguhan hati, mari kita kerjakan dan mata kita tertuju kepada Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh terus mengingatkan, boleh terus menguatkan iman kita, untuk kita sebagai pelayan Tuhan ini kita dapat dipercayai. Dan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap apa yang kami terima malam hari ini. Perenungan firman Tuhan yang singkat, tetapi biarlah Engkau sendiri yang memberi pengertian kepada kami ketika kami sudah dipercayakan untuk kami boleh melayani Engkau. Biarlah setiap kami juga kami bisa menjadi pelayan-pelayan yang dapat dipercayai, dan sehingga apa yang kami lakukan kami bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, untuk setiap kami beristirahat, Tuhan yang menjagai di dalam tidur kami, di dalam istirahat kami, sehingga kami juga boleh besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan kami boleh terus menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, yang terus boleh mengerjakan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dan senang sekali kalau kita boleh sama-sama setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, kita berjumpa di dalam Sate Penyu. Dan salam dari kami, Bimas Kristen Bangka Belitung, layani umat jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.